Kamu berbalik, lalu melihat makhluk berwarna pink kemerahan dengan 3 jantung, 9 otak, dan 8 lengan panjang yang kuat. Masing-masing, lengan ini memiliki 2 baris alat isap yang tampak seram. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya berwarna biru. Makhluk yang bersembunyi jauh dalam air ini tampaknya jelmaan semua kemisteriusan dan keseraman lautan. Ini bukan film horor baru. Ini bahkan bukan guru olahragamu. Ini adalah gurita Pasifik raksasa. Makhluk ini sangat besar. Gurita dewasa biasanya berukuran kurang lebih 5 meter dari ujung satu lengan ke ujung lengan lainnya. Itu hampir seperti 3 orang dewasa yang berdiri di atas kepala orang dewasa lain. Kenapa? Aku juga tidak tahu. Spesimen terbesarnya juga bisa berbobot 45 kg lebih. Tapi rekor ukurannya dipegang oleh gurita raksasa yang tumbuh sepanjang 9 meter dan memiliki berat 272 kg. Bayangkan semua sushi yang bisa kamu buat dengan itu. Tapi apa yang akan terjadi jika kamu tertangkap oleh makhluk yang ukurannya beberapa kali lipat tubuhmu ini? Akankah kamu berhasil melarikan diri atau selamat dari kejadian seperti itu? Tidak mudah bertemu raksasa bawah air ini. Gurita adalah hewan yang sangat introvert. Mereka tidak hanya lebih suka hidup sendiri, tapi juga berusaha keras menghindari manusia. Kamu tidak terlihat seperti makanan sehari-hari mereka. Udang, lobster, kerang, atau ikan. Oh, makanannya enak juga. Kamu bahkan tidak menyerupai mangsa terbesar mereka, hiu. Yang itu tidak. Memang ada kasus ketika gurita raksasa mencoba menyerang penyelam, tapi mereka biasanya cepat putus asa dan bersembunyi di bawah batu. Untuk bertemu gurita raksasa, kamu harus pergi ke pantai Pasifik Utara. Bisa di Jepang, Alaska, British Columbia. Pilih saja tempat yang kamu suka. Makhluk ini menyukai air dingin yang kaya oksigen. Jika beruntung, atau seharusnya tak beruntung, kamu akan melihat gurita di dekat pantai. Gurita raksasa bisa hidup di daerah yang relatif kering pada saat air surut dan di bawah air pada saat air pasang. Atau kamu perlu menyelam ke kedalaman lebih dari 2000 meter. Gurita bisa menyelam sejauh itu. Tapi penyelaman scuba paling dalam di dunia terjadi saat seorang pria Mesir menyelam 332 meter di Laut Merah, Mesir. Pada kedalaman itu, tekanannya 30 kali lebih besar daripada di permukaan laut. Oh, dan nama panggilan baru penyelam itu adalah si gepeng. Tidak, bercanda. Bagaimana jika kamu mengenakan baju selam atmosferis? Baju itu berbentuk cangkang keras yang melindungimu dari tekanan berat laut dalam. Mirip baju astronot, dan air atau gas tidak bisa menembusnya. Tapi, meski memakai baju ini, kamu tidak akan bisa menyelam lebih dari 610 meter di bawah permukaan. Tubuh gurita tidak memiliki rongga udara sehingga tidak berisi udara. Darahnya cair, dagingnya padat. Tidak ada perbedaan antara tekanan di dalam tubuhnya dan di luar, sehingga hewan ini bisa hidup di kedalaman. Kamu dengan tubuh dipenuhi udara tidak punya kemampuan seperti itu. Itu sebabnya kamu mengenakan baju selam sederhana dan mencari gurita raksasa di perairan dangkal. Pada awalnya kamu tidak akan menyadari makhluk ini. Tepat di bawah permukaan kulitnya terdapat sel kamuflase khusus. Masing-masing mengandung sesuatu seperti balon kecil berisi pigmen. Oranye, kuning, merah, coklat, hitam, dan masih banyak lagi. Saat otot dan saraf hewan ini membuat balon itu mengembang, warna yang dikandungnya menjadi lebih tampak. Mekanisme ini memungkinkan gurita berubah warna dan tekstur serta berbaur dengan karang, bebatuan, dan tumbuhan. Jika ada bahaya, hewan ini bisa mengubah penampilannya dalam sekejap. Pantas saja, kamu tidak menyadari bahaya yang mengintai beberapa meter di bawahmu. Kamu terkejut saat bayangan raksasa meluncur ke arahmu dari kegelapan. Gurita itu meluncur ke arahmu dan melingkarkan lengannya yang besar ke tubuhmu. Lengan gurita memiliki otak sendiri karena 2/3 neuron hewan ini ada di sana, bukan di kepalanya. Itu sebabnya satu lengan bisa memecahkan satu masalah, misalnya membuka kerang, sementara si gurita sibuk dengan hal lain, misalnya mencari mangsa. Masing-masing lengan kuat ini juga memiliki 100 hingga 280 alat isap yang dapat menempel sendiri-sendiri. Gurita saling menggunakan lengannya sebagai kaki sambil perlahan merangkak di bawah air.
Kamu merasakan anggota tubuh ini perlahan membalut tubuhmu. Kamu tidak bisa bergerak. Oke, jeda dulu. Gurita tidak memiliki tentakel. Mereka cuma punya lengan. Itu benar. Aku cuma memberitahu. Intinya, gurita pasti memutuskan bahwa kamu adalah ancaman. Itu sebabnya ia mengeluarkan tinta hitam. Kamu sangat beruntung memakai masker. Tinta ini tidak hanya menyembunyikan gurita, tapi juga dapat melukai fisik musuh. Jika masuk ke mata, zat ini akan menyebabkan iritasi parah. Indera perasa dan penciumanmu juga akan bingung. Tinta ini sebenarnya sangat kuat, sehingga korban yang tidak sempat melarikan diri mungkin tidak akan selamat. Kamu terus menggeliat. Monster raksasa ini tidak menyukainya. Ia mencoba menarikmu ke bawah. Kamu mati-matian menggerakkan kaki katakmu, tapi tampaknya tidak berhasil. Kamu mencengkeram gurita itu, tapi terus tergelincir. Gurita adalah makhluk paling jago kabur di antara semua penghuni laut. Mereka bisa memuat tubuh mereka ke lubang kecil apapun, karena tidak memiliki tulang, gelembung renang, atau kantong udara di dalam tubuh mereka. Ternyata, kamu adalah mangsa yang gelisah. Itu sebabnya hewan ini memutuskan untuk menggunakan senjata utamanya, paruh yang perkasa. Paruh yang tajam ini membantu gurita mengebor mangsa yang bercangkang. Bayangkan, seperti apa kerasnya. Paruh itu adalah bagian paling keras dari tubuh makhluk ini, dan ukurannya bisa sebesar tangan orang dewasa. Jika paruhnya masuk ke suatu lubang, hewan ini bisa masuk ke dalamnya juga. Paruh seperti itu bisa merobek baju selamku dan memecahkan masker dengan mudah. Pikiran ini membuatmu panik. Kamu mulai memukul-mukul, mencoba menghindari paruh seram itu sejauh mungkin. Terlepas dari semua upayamu, paruh itu semakin dekat. Parahnya lagi, semua gurita berbisa. Itu membantu mereka melumpuhkan kerang saat membuka cangkangnya. Untung kamu bukan kerang. Kabar baiknya, bisa ini tidak membahayakanmu. Tapi kamu harus benar-benar bersyukur, karena gurita yang mengintaimu bukan gurita cincin biru. Makhluk seukuran bola golf ini memiliki bisa yang 1000 kali lebih kuat dari sianida. Itu salah satu alasan hewan ini dianggap sebagai salah satu hewan paling berbahaya di lautan. Intinya, dengan terus berusaha, kamu pasti membuat gurita ini sangat tidak nyaman. Pada akhirnya, ia melonggarkan cengkeramannya dan kamu lolos. Sekarang, ingat bahwa gurita Pasifik raksasa adalah makhluk yang sangat cerdas. Ia belajar meniru spesies lain, membuka toples, memecahkan masalah, dan mengingat solusinya. Membongkar sesuatu hanya untuk bersenang-senang dan masuk labirin. Mungkinkah karena gurita punya bukan hanya 1, tapi 9 otak? Otak pusat mengendalikan sistem saraf, tapi ada otak tambahan di 8 lengan makhluk ini. Itu adalah sekelompok sel saraf yang mengendalikan gerakan. Itu sebabnya lengannya bisa berfungsi secara terpisah, tapi tetap memiliki tujuan yang sama. Para ahli juga yakin gurita memiliki kepribadian berbeda. Dan siapa yang tahu trik sulap apa yang dimiliki gurita? Hei, coba bayangkan kamu hendak membeli tuxedo untuk gurita. Aku melantur lagi. Dan kamu jangan lama-lama di dekatnya setelah lepas dari cengkramannya. Kembalilah ke permukaan secepat mungkin. Dan jika kamu pikir gurita tidak akan menyerangmu di tanah kering, aku punya kabar buruk untukmu. Ada spesies gurita yang menyerang di kolam pasang surut. Mereka meninggalkan air sebentar untuk menangkap mangsa, menggerakkan lengan mereka secepat kilat. Makhluk ini lebih kecil dari gurita Pasifik raksasa, tapi tetap terlihat seram. Hei, kalau sekelompok gurita berdemo, berapa banyak spanduk yang diangkatnya? Hahaha.